Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sore ini Bapa, kami boleh berkumpul bersama. Dan sebentar lagi firman-Mu akan diberitakan. Roh Kudus mengurapi kami semua. Huruf-huruf yang mati Engkau mengurapinya Tuhan. Tiap-tiap bagian firman Engkau urapi dan berkati. Kami yang mendengar pun kami diberikan pengertian, hikmat yang dari surga, supaya hari-hari kami yang dalam pergumulan ini Tuhan, kami hidup berdasarkan firman Tuhan, memberi pemahaman yang baru kepada kami. Lembutkan hati kami ya Tuhan, kuduskan kami Tuhan Yesus, menerima sabda-Mu, karena firman itu hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu akan disampaikan. Haleluya. Amin. Selamat sore kepada ibu-ibu sekalian, wanita Esther dimanapun berada. Karena satu dan lain hal, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi sore ini akan kami sampaikan firman Tuhan kepada ibu-ibu sekalian. Firman Allah pada sore ini akan dibaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, puji Tuhan, ibu-ibu selamat menikmati firman Allah. Tema daripada firman Allah ini adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Kita ingin belajar sedikit dari apa yang telah kita baca tadi, agar ibu-ibu dan saya mengerti tentang arti dari penyertaan Tuhan, supaya kita tetap teguh dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada sore ini mengenai penyertaan Tuhan. Apa yang kita mau pelajari menolong kita untuk mengerti bahwa apa artinya penyertaan Tuhan itu. Bagian yang
saya baca sebelum saya masuk ke pembahasan mengenai penyertaan Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-18 dari Keluaran pasal yang ke-13 itu, di mana firman Allah berkata, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ini sebuah perjalanan yang panjang. Ini sebuah perjalanan yang belum diketahui oleh orang-orang Israel. Namun firman Allah katakan, pada waktu mereka keluar, mereka itu dalam keadaan siap sedia untuk berperang. Mereka itu keluarnya dengan gagah perkasa, dan mereka itu teratur baris suku demi suku. Ibu-ibu sekalian, biasanya kalau kita jalan-jalan, ibu-ibu itu suka menyiapkan sesuatu dalam perjalanan, bukan? Tak terlupakan tuh kacamata hitam tuh selfie. Tetapi perjalanan bangsa Israel ini bukan seperti itu. Seperti yang ibu-ibu biasa lakukan, siapkan kacamata hitam, selendang yang cantik, lalu mau selfie. Bukan. Bangsa itu berjalan keluar dengan rapi, suku demi suku, dipimpin oleh Musa dalam kondisi siap untuk berperang. Dalam Efesus pasal yang ke-6 dikatakan bahwa kita juga setiap hari berperang. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan segala penghulu-penghulu di udara, melawan roh-roh yang jahat. Karena itu kita harus mengenakan selengkap senjata Allah untuk dapat bertahan dalam peperangan itu. Senjata Allah itu adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ada pedang yang untuk bertahan, ada pedang yang untuk menyerang. Nah, kalau kita pelajari hal ini, kita sudah tahu bahwa tidak mudah perjalanan itu. Karena waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka keluar berjalan seperti orang yang siap untuk berperang. Ya, kembali kepada pembacaan yang tadi. Penyertaan Tuhan itu tak dapat diragukan lagi. Semua kita mengakui bahwa kita disertai oleh Tuhan. Ya, kita disertai oleh Tuhan. Semua kita akui, kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Ya, Tuhan beserta dengan kita. Namun ada beberapa faham yang membuat kita meragukan penyertaan Tuhan. Kita merasakan, kita mau, kalau kita katakan Tuhan beserta dengan kita, bahwa itu berarti kita bebas dari masalah. Ini pemahaman yang pertama yang mesti diluruskan dulu. Banyak kali kita katakan bahwa Tuhan menyertai kita dan kita ingin kita bebas dari semua masalah. Padahal itu tidak benar. Ya. Penyertaan Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Mungkin salah satu harapan kita pada waktu kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ingin supaya masalah-masalah kita itu dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kita mendapat banyak berkat, kita bebas dari penyakit, kita bebas dari segala macam mara bahaya. Oh tidak. Dalam penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita bebas dari masalah. Nah, kita baca tadi
ayat-ayat yang di atas mengatakan bahwa Tuhan menuntun bangsa itu bukan langsung menuju ke tanah Kanaan melalui jalan yang seharusnya dilalui. Menurut para ahli itu kurang lebih 40 hari mereka sudah bisa tiba di tanah Kanaan. Tetapi kita baca tadi dalam ayat 20 dan ayat 21, Tuhan tidak membawa mereka seperti yang dikira. Tetapi Tuhan membawa mereka berputar ke arah yang lain menuju ke daerah orang Filistin. Saya ulangi lagi baca ayat yang ke-20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Apa artinya penyertaan Tuhan? Ya, tiang awan dan tiang api itu ada beserta dengan umat itu. Waktu siang di padang gurun yang panas itu ada payung yang besar. Itu tiang awan untuk memberikan keteduhan bagi mereka. Di malam hari tiang awan itu berubah menjadi tiang api, mempunyai dua fungsi. Satu sebagai penuntun jalan, penerang, dan satu lagi fungsinya sebagai memberikan rasa hangat. Kita lihat di sini pada waktu mereka berjalan dekat Pi-Haherot di depan Baal Zephon, bangsa Israel itu sangat terjepit. Di belakang mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Di depan mereka ada laut Teberau. Bangsa itu sangat terjepit pada saat itu. Apakah Tuhan tidak menyertai mereka? Tetap Tuhan menyertai, karena tiang awan itu masih ada dan tiang api itu masih ada. Jadi apa arti penyertaan Tuhan? Tuhan tetap menuntun dan menyertai umatnya. Dalam keadaan apapun, Tuhan itu selalu menuntun umatnya. Ini yang perlu kita kuatkan di hati kita. Khususnya saat ini di mana virus corona begitu merebak. Kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Dalam keadaan terjepit sekalipun, tetap iman kita berkata bahwa Tuhan menyertai kita. Pada hari-hari ini, begitu keadaan sulit untuk mereka yang, maaf kata, sehari mencari untuk sehari. Untuk makan itu juga perlu perjuangan. Bagi mereka yang punya karyawan yang dirumahkan, tetap bos memikirkan bagaimana membayar gaji karyawan, bagaimana membayar cicilan, bagaimana dalam keadaan sakit. Apakah Tuhan tidak menyertai? Tetap Tuhan menyertai. Karena apa? Tiang awan dan tiang api itu tetap ada di sana, tidak berubah. Tuhan tidak memadamkan tiang api itu, tetap tiang api itu ada menyertai umatnya. Berarti di dalam perjalanan hidup kita, sekalipun ada banyak kesulitan hidup, jangan kita meragukan akan penyertaan Tuhan. Pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria berkata bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namakan dia Immanuel, artinya Allah beserta umatnya. Jadi yang pertama, jangan kita gagal fokus, jangan kita merasa meragukan penyertaan Tuhan. Dalam keadaan sulit bagaimanapun, tetap kita aminkan Tuhan menyertai kita. Yang kedua, Tuhan menyertai kita
Dan dia hadir, tanda penyertaan Tuhan itu, di mana kita masih tetap mendengarkan firman-Nya. Penyertaan Tuhan berarti Tuhan hadir dan dia berfirman untuk kita. Kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat 27. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu kembali menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bagian yang kedua, penyertaan Tuhan itu, Tuhan hadir berfirman kepada umatnya. Pembacaan ini mengisahkan perjalanan yang selanjutnya. Sekarang mereka tiba di tempat yang bernama Mara. Firman Allah katakan dalam 3 hari perjalanan yang sulit itu, mereka kehabisan atau air untuk diminum semakin menipis. Mereka siang berjalan dan malam mereka berjalan. Begitu sulitnya perjalanan ini bagi orang Israel. Mereka mulai bersungut-sungut karena tidak ada air untuk diminum. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada oasis. Mereka berlari ke sana ingin minum. Ternyata air itu pahit rasanya. Dapat dibayangkan ibu-ibu dalam keadaan haus, lalu tiba-tiba ada air, tetapi air itu tidak bisa diminum. Bagaimana kecewanya hati kita. Lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka marah, mereka mengeluh, emosi mereka meledak-ledak. Kami sudah kehausan, anak-anak kami kehausan. Lalu Musa berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan, ambillah sepotong kayu dan lemparkan kepada air itu, maka air itu menjadi manis dan mereka bisa meminumnya. Ya, di sini kita lihat bahwa di dalam penyertaan Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kalau kita pelajari di dalam kitab Yeremia adalah seorang nabi yang ada pada menjelang bangsa Yehuda dibuang ke Babilonia. Yeremia seorang yang menyampaikan firman Allah bahwa kota ini akan dihancurkan, bait Allah akan dihancurkan. Mereka tidak percaya kepada firman yang disampaikan oleh Yeremia. Akhirnya Yeremia ditangkap, dipenjarakan, dibuang ke sumur. Karena firman yang mereka dengar itu
tidak cocok dengan hati mereka. Dan akhirnya bangsa itu dibuang ke Babilonia. Tapi Tuhan penuh kasih. Di Babilonia pun Tuhan kirim Nabi Yehezkiel. Kalau ibu-ibu baca kitab Nabi Yehezkiel itu, di sana Yehezkiel itu dibuat seperti alat peraganya Tuhan bagi bangsa itu. Bayangkan, Yehezkiel disuruh tidur dengan sisi miring sekian lama, sisi kanan sekian lama, sebagai peragaan bagi bangsa itu. Yehezkiel pernah disuruh memasak makanannya di atas kotoran manusia. Itu sebagai lambang bagi bangsa itu. Di tengah-tengah pembuangan itu, Tuhan masih berfirman. Tuhan masih mengirim nabinya. Tetapi bangsa itu pun tidak percaya kepada firman Allah. Sampai Yehezkiel pun mati di pembuangan di tanah Babilonia. Apa yang kita bisa pelajari di sini, ibu-ibu? Penyertaan Tuhan itu adalah di dalam keadaan bagaimanapun kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Dalam keadaan bagaimanapun kita masih bisa merenungkan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang yang menjadi masalah adalah firman Tuhan yang datang kepada kita tidak cocok dengan hati kita. Itulah yang menjadi masalahnya. Tadi kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-15. Waktu mereka tiba di Mara dan Meriba itu, airnya pahit. Mereka bersungut kepada Musa. Dan Musa mendapat perintah Tuhan untuk mengambil sepotong kayu dan lemparkan kepada air itu. Dan mereka boleh meminumnya. Seringkali kalau kita menjalani hidup ini, kebanyakan bersyukur apa mengeluh. Kebanyakan percaya firman Tuhan apakah tidak. Saya pelajari Injil Markus pasal yang keempat. Waktu Yesus menyeberang ke Gadara bersama-sama dengan murid-muridnya, di danau itu terjadi angin ribut yang besar. Tetapi Yesus tidur di buritan. Waktu perahu itu hampir tenggelam, mereka membangunkan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kami binasa. Lalu dengan segera Yesus bangun dan menghardik angin itu, diam, tenang. Lalu kata Yesus, mengapa kamu cepat sekali takut? Mengapa kamu seringkali gampang untuk takut? Hari-hari ini virus corona merebak di mana-mana. Kita semua menjadi takut. Kata Tuhan Yesus, diam, tenang, ini aku. Seandainya Tuhan izinkan kita mengalami hal yang terburuk, tidak mengapa. Toh satu saat pun kita akan meninggal, bukan? Hanya Tuhan pakai mungkin virus corona. Sekarang ini orang bukan lagi takut virus corona, tetapi ketakutan itulah yang bisa membunuh kita. Kita lebih takut kepada virus itu daripada takut kepada Tuhan. Yang Tuhan minta, takutlah kepada Tuhan. Memang betul semua orang menjadi sangat cemas. Dan memang kita mesti berjaga-jaga. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kalau kita diberitahukan oleh para medis untuk menjaga kebersihan, cuci tangan dan segala macam, lakukan itu. Jangan berkerumun. Di tempat-tempat orang yang berkerumun kita menghindar itu, pakai masker dan sebagainya. Lakukan itu. Tapi toh kalau sampai ada hal yang terburuk terjadi, tidak mengapa, karena memang sudah waktunya. Tapi saya mau himbau pada sore hari ini, kita lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada virus corona. Belajar takut kepada Tuhan. Nah, sore hari ini penyertaan Tuhan itu adalah
Tuhan tetap berfirman kepada kita. Biasakan di hati kita ada pujian. Biasakan di hati kita ada ucapan syukur. Biasakan di hati kita ada firman yang kita bisa renungkan. Dalam kondisi yang seperti ini, tidak ada yang bisa menolong kita. Uang sekalipun tidak bisa. Hanya satu pertolongan kita daripada Tuhan adanya. Dan penyertanya itu sempurna bagi kita. Dia ada. Sekalipun bangsa itu menemui air yang pahit, tetap tiang api itu ada, tiang awan itu ada. Seringkali iblis membuat keraguan di hati kita. Kalau engkau adalah anak Tuhan yang sejati, kalau katanya Tuhan menyertai engkau, mana Tuhan itu? Kok engkau mengalami banyak hal yang buruk, pencobaan silih berganti, di mana Tuhan itu? Oh, Tuhan tetap ada. Saya ingin bacakan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32, di mana kita mendapat jawaban di situ mengapa Allah izinkan kita mengalami banyak ujian, banyak pencobaan. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Saya bacakan Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali yang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada ilah asing menyertai dia. Ya, ini adalah sebuah kiasan daripada Tuhan yang melatih umatnya. Seperti seekor induk Raja Wali yang melatih anaknya untuk terbang. Setelah mereka tumbuh mulai dewasa, lalu satu waktu induknya itu mulai merobek atau mengangkat, membongkar sarangnya helai demi helai, tinggal sarang yang paling kasar. Lalu induknya itu membuat anaknya itu jatuh ke bawah. Waktu anaknya jatuh, anak itu berusaha untuk mengepakkan sayapnya. Nah, waktu anak itu jatuh, dapat kita bayangkan dalam pikiran kita. Mungkin dia berkata, mama saya ini tidak baik. Kok saya sebagai seorang anak bukannya dilindungi, malah dijatuhkan. Firman Allah katakan, sebelum anaknya itu mengena kepada batu karang yang cadas, induk Raja Wali itu mengangkatnya, membawa kembali ke sarang. Setiap hari anak Raja Wali ini dilatih demikian. Sampai satu saat mereka tidak perlu lagi ditendang oleh ibunya, tapi dengan sayapnya sendiri anak-anak Raja Wali itu bisa terbang. Demikianlah Tuhan melatih kita untuk terbang. Allah melatih kita untuk fight, untuk kuat, tidak cengeng, tidak menjadi lemah. Karena Tuhan tidak mempunyai anak-anak yang loyo. Harus anak-anak yang kuat, istimewa di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita katakan Tuhan beserta kita. Kita mau belajar mengenal Dia dengan benar. Jangan gagal faham, jangan gagal fokus. Kalau saya menderita, Tuhan tidak ada. Oh tidak, tetap Dia ada. Tetap Dia menyertai umat-umatnya. Dan sampai hari ini tetap Dia menyertai kita. Di tengah-tengah merebaknya virus corona, Tuhan beserta ibu-ibu. Dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, jangan kita mempunyai pemahaman yang salah mengenai Tuhan. Tuhan tetap menyertai kita. Dalam keadaan baik atau tidak baik, tetap Tuhan menyertai kita. Ada satu yang saya mau baca pada sore hari ini. Dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat 8 sampai 12. Firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hukum-hukum Tuhan itu adil,
Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan menjadi andalan kita. Sekali dalam situasi seperti ini, firman menjadi andalan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah berubah dalam penyertaannya, dalam kasih sayangnya, dalam pemeliharaannya. Tetap Dia pelihara kita. Penutup, setelah kita mengerti arti yang benar tentang penyertaan Tuhan, marilah tetap kita berdiri teguh, jangan goyah, karena kita tahu Tuhan tetap menyertai kita walaupun di tengah-tengah badai. Ya, bersabarlah, di balik awan yang gelap itu ada pelangi kasih. Ya, terus berjalan, jangan tinggal di Mara, tetapi berjalan terus sampai ke Elim. Di sana ada 70 pohon korma dan air yang berlimpah-limpah. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus, kami tidak mau ketakutan lebih merajai kami daripada kebenaran-Mu ya Tuhan. Seperti bangsa Israel di tengah-tengah kesulitan yang begitu besar, perjalanan yang begitu melelahkan mereka, tetap Allah berfirman kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkan hati kami, tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Walaupun kami tidak akan bebas daripada masalah-masalah hidup kami, di penyertaan Tuhan itu yang membedakan kami daripada orang-orang yang tidak percaya. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu yang dikhususkan, yang dikuduskan, yang dipisahkan bagi Tuhan. Keunggulan kami adalah di tengah-tengah badai, firman itu datang kepada kami. Diam, tenang, ini aku, janganlah kamu takut. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu di hati kami. Dan biarlah kami menapaki hari-hari kami ke depan dengan berdasarkan kebenaran-Mu. Allah menyertai kami. Bagaimanapun keadaan kami, Allah menyertai umat-umat-Nya. Terima kasih Tuhan telah datang menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami umat kepunyaan-Mu Tuhan. Kami milik kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kuduskan kami dan ampuni kami. Kalau hari-hari yang sukar ini kami gagal fokus kepada-Mu Tuhan, kami lebih takut kepada virus corona daripada takut kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami belajar takut kepadamu melebihi segala-galanya. Kami renungkan firman Tuhan supaya hari-hari kami diwarnai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Engkau limpahkan dalam hati kami. Hamba berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, jemaat bakti di mana mereka berada, perlindungan Allah menyertai mereka. Kiranya kebenaran-Mu menjadi barisan depan kami ya Tuhan. Kami merenungkan itu Tuhan. Kami takut kepada Engkau. Kami mau lebih dekat kepada Engkau di hari-hari yang sukar ini Bapa. Dengan kuat kuasa darah-Mu Engkau bungkus kami ya Tuhan. Lingkupi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau berjalan beserta dengan kami. Ada damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Malam ini kami mau berdoa bagi cucu kami Brevet Tuhan. Bila Tuhan izinkan akan menjalani operasi, Tuhan Engkau ada bagi cucu kami. Engkau mengasihi dia sampai hari ini. Allah membela keluarga
keluarga ini Tuhan. Engkau tolong nyatakan kuasa-Mu. Engkau dahului operasi ini Tuhan. Sebelum dokter menangani Brevet, Engkau lebih dulu ya Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan cinta kasih-Mu. Kuatkan Bobby dan Novi untuk menghadapi semua ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa umat-umat Tuhan, orang-orang tua kami ya dalam kelemahan tubuh mereka. Engkau juga menyertai mereka, Engkau memberkati hidup mereka. Pelayan-pelayan Tuhan, umat-umat Tuhan, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, seluruh jemaat Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu, perlindungan-Mu yang ajaib. Tiang api dan tiang awan itu menuntun di sepanjang perjalanan hidup kami. Ajar kami lebih mengasihi Engkau. Ajar kami mengasihi firman-Mu Tuhan, melebihi segala-galanya. Kami terima sabda-Mu dengan mengucap syukur, dan kami akhiri pertemuan kami pada sore hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu mengawali hati dan jiwamu dalam Yesus Kristus Tuhan. Mulai malam ini, besok, dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Kekuatan-Mu ya Allah, dalam diriku Kau nyatakan diri-Mu, bagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam diriku Kau nyatakan diri-Mu, bagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin